Halo teman-teman, balik lagi sama gua Rama di sini. Kita masih ada di dalam program Petulah. Pertama itu adalah Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar lagi. Kita mau cari tahu lagi tentang hal-hal pertama yang ada di dunia maupun di Indonesia. Hari ini kita mau bahas mall atau pusat perbelanjaan pertama di Indonesia dan gedung pencakar langit pertama di Indonesia. Tentu aja kehidupan kita sekarang nggak lepas dari yang namanya mall atau pusat perbelanjaan ya. Karena kita ya biasa di akhir pekan suka nongkrong, suka jalan-jalan, makan, nonton, shopping, pacaran. Banyak sekali aktivitas-aktivitas ini dilakukan di mall. Tentunya kita mau cari tahu dong, mall apa sih yang pertama kali ada di Indonesia atau pusat perbelanjaan apa yang ada pertama kali di Indonesia. Nah, kebetulan mall atau pusat perbelanjaan yang akan kita bahas, dia juga menjadi salah satu gedung pencakar langit pertama di Indonesia. Mau tahu apa? Yuk, langsung aja kita bahas. Pusat perbelanjaan ini tentunya sangat ikonik sekali. Tentunya untuk orang-orang yang lahir di tahun 60, 70, 80. Kalau anak-anak milenial nggak begitu tahulah sejarah panjang tentang gedung ini dan kenangannya nggak begitu banyak di gedung ini. Tapi kalau orang tua kita, ini sangat banyak sekali kenangannya di gedung ini. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Sarinah. Gedung yang sangat ikonik ini yang terletak di Jalan MH Tamrin nomor 11. Dia merupakan pusat perbelanjaan pertama di Indonesia dan sekaligus menjadikan dia gedung pencakar langit pertama di Indonesia. Sarinah memulai proyek pembangunannya pada 17 Agustus 1962. Sarinah sendiri dibangun menggunakan Japanese War Reparation Fund atau uang akibat perang, akibat penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang menggunakan kontraktor Obayashi Corporation. Dan saat itu Sarinah dikelola oleh PT Department Store Indonesia sebelum berganti nama menjadi PT Sarinah Persero pada zaman Orde Baru di tahun 1979. Berdirinya Sarinah ini tentu saja tidak lepas oleh peran Bapak Proklamator kita, Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, atau kita sebut saja Bung Karno. Bung Karno melihat di Indonesia tahun 60 awal terjadi inflasi besar-besaran yang menyebabkan krisis yang cukup mengkhawatirkan saat itu. Lalu Bung Karno saat itu pergi ke Moskow, Rusia, dan dia belajar di sana cara mengatasi inflasi yang terjadi di Indonesia. Dan akhirnya Bung Karno pun pulang ke Indonesia dan mencetuskan untuk membangun sebuah pusat perbelanjaan yang bisa mendukung pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia, atau kita bilang UMKM. Sampai akhirnya Soekarno mencetuskan untuk membuat suatu pusat perbelanjaan, suatu pusat perdagangan, dan sebagai sarana promosi-promosi produk asli Indonesia. Tentu saja hasil-hasil dari pertanian Indonesia, hasil-hasil industri Indonesia, dan tentunya mendukung semua UMKM dan koperasi yang ada di Indonesia saat itu. Sehingga Soekarno mencetuskan untuk membuat pusat perbelanjaan itu untuk membantu perekonomian Indonesia. Soekarno percaya ketika suatu pusat perbelanjaan ini dibangun, sangat membantu untuk menstabilkan kembali ekonomi Indonesia yang sangat mengkhawatirkan saat itu. Sampai pada akhirnya, di tanggal 15 Agustus 1966 atau 4 tahun setelah awal pembangunannya tadi di 17 Agustus 1962, akhirnya Sarinah pun diresmikan dan menandai Sarinah ini menjadi pusat perbelanjaan atau mall pertama di Indonesia dan juga gedung pencakar langit pertama di Indonesia. Sarinah sendiri memiliki tinggi 74 meter yang terdiri dari 15 lantai. Pada awalnya, Sarinah memiliki suatu program harga mingguan. Gunanya agar masyarakat bisa mendapatkan barang yang baik, kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Namun sayang sekali, niat baik Bung Karno saat itu tetap saja kalah sama hukum pasar. Di mana pada akhirnya pedagang-pedagang besar yang menguasai
jalan dan sistem dari perdagangan di Sarinah saat itu. Sedangkan pedagang-pedagang yang kecil, akhirnya pun mereka harus keluar, harus bangkrut, harus angkat kaki dari Sarinah. Dan sampai akhirnya ketika Bung Karno turun tahta, Sarinah ini mencapai titik terendahnya. Karena pada saat itu biaya pengelolaan gedung, biaya maintenance sangat mahal. Sedangkan ekonomi Indonesia saat itu juga sedang sangat tidak baik, sangat mengkhawatirkan. Tahun 1979, pemerintahan Orde Baru kala itu yang dipimpin oleh Soeharto turun tangan untuk membantu Sarinah. Ketika itu PT Department Store Indonesia pun berganti nama menjadi PT Sarinah Persero. Tentu saja dimiliki pemerintah atau kita bilang BUMN. Saat itu Sarinah diubah konsepnya, lebih dimodernisasi dengan melakukan renovasi bagian-bagian gedung sehingga menjadi lebih modern. Dan tentu saja saat itu Sarinah mulai menggait tenan-tenan yang lebih modern. Puncaknya adalah ketika Sarinah berhasil menggait McDonald's di tahun 1991. Dan itu pula menandai McDonald pertama di Indonesia. Namun, untuk McDonald kita akan bahas di episode berikutnya. Ketika tenan-tenan modern tadi sudah masuk, tentu saja seperti yang kita kenal saat ini ya, Sarinah menjadi tempat nongkrongnya anak-anak muda juga. Jadi bukan hanya orang-orang di era baby boomers yang tahu Sarinah, anak-anak muda sekarang di era milenial pun sudah tahu Sarinah itu apa. Namun, anak-anak milenial tentu aja kenangannya tidak sebanyak generasi baby boomers. Ya, karena anak-anak muda hanya tahu McDonald's, hanya tahu Starbucks mungkin. Fakta uniknya, Sarinah ini diambil dari nama pengasuh Bung Karno ketika kecil. Sarinah ini adalah seorang gadis desa yang tidak menikah. Namun dia tinggal di kediaman Bung Karno, sehingga dia membantu mengurus dan mengasuh Bung Karno dari memberi makan, menemani bermain, sampai menemani tidur atau ngomongin Bung Karno. Menurut Bung Karno, Sarinah ini merupakan sosok ideal perempuan Indonesia. Bahkan di dalam buku biografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams pada tahun 1966 yang berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, di situ dikatakan, Sarinah adalah sosok wanita yang berkelas, tanpa sedikit pun merendahkan jabatannya. Bahkan Soekarno mengatakan sebagian karakternya Bung Karno itu terinspirasi atau terbentuk karena melihat sosok Sarinah. Dikatakan oleh Bung Karno, Mbok Sarinah adalah bagian dari rumah tangga kami. Dia tinggal di rumah kami. Dia tidak menikah. Dia sudah seperti anggota keluarga kami sendiri. Dia makan apa yang kami makan. Tetapi dia tidak digaji sepersen pun saat itu. Menurut Bung Karno, Mbok Sarinah ini adalah orang yang sangat berkesan di dalam hidupnya. Orang yang sangat menginspirasi. Orang yang sangat membentuk sebagian karakter dari Bung Karno. Jadi memang Bung Karno ini orangnya sama sekali tidak pernah melupakan orang-orang yang berkesan, orang-orang yang sudah berjasa di dalam hidupnya. Bahkan setiap momen pun tidak pernah dilupakan oleh Bung Karno. Makanya Bung Karno sangat sering menyebut jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Benar sekali, penting banget dalam kehidupan kita. Kita juga bisa contoh, kita juga bisa pelajarin. Jangan sekali-sekali kita melupakan orang-orang yang sudah memberikan dampak dalam kehidupan kita. Baik itu dampak positif, baik pun dampak negatif, kita harus bisa belajar dari mereka. Kita bisa ambil sisi positifnya. Namun sayangnya, di era modern, kita tahu, Sarinah ini sering sekali menjadi tempat saksi-saksi bisu kejadian yang tidak mengenakan. Dimulai dari Januari 2016, Sarinah menjadi saksi bisu aksi terorisme yang terjadi kala itu. Kita tahu ada tagar, kami tidak takut. Itu sangat booming di era itu. Dan banyak sekali orang-orang hebat bermunculan kala itu. Dan tentu saja di kala itu walaupun menyedihkan, tapi kondisinya sangat baik. Indonesia tidak takut, Indonesia bersatu, kami tidak takut. Wah, saat itu benar-benar merasakan Indonesia itu menjadi kesatuan yang utuh. Semua rakyatnya bersatu melawan terorisme. Dan di tahun 2019, lagi-lagi Sarinah menjadi saksi bisu
aksi demonstrasi. Kala itu sedang ada pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sayang sekali, ini sangat berbeda dengan kondisi 2016. 2019, Sarinah menjadi saksi bisu perpecahan rakyat Indonesia kala itu, yang menjadi dua kubu. Sayang sekali, cukup menyedihkan saat itu. Dan tentu saja, di tahun 2020, Sarinah kembali membuat heboh melalui McDonald yang tutup. Dan McDonald melakukan aksi kumpul-kumpul, padahal saat itu sedang ada pembatasan sosial berskala besar untuk melawan virus corona. Namun kita harus tunggu juga aksi atau gerakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN kita, yaitu Bapak Erick Thohir, yang sedang akan melakukan renovasi, yang sedang akan merubah konsep dari Sarinah, yang dikatakan akan selesai di tahun 2021 atau di 2022 nanti. Kita tunggu saja apa gebrakan Sarinah selanjutnya. Apakah dia akan bisa menggait anak-anak milenial lagi dan menggabungkannya dengan unsur-unsur sejarah, unsur-unsur budaya, tentu merupakan konsep awal dari Sarinah. Makanya Sarinah juga memiliki tagline, yaitu The Window of Indonesia. Jadi Sarinah ini benar-benar harus menjadi jendelanya Indonesia. Ketika orang-orang melihat Sarinah, oh, ada Indonesia. Sarinah itu Indonesia. Indonesia adalah Sarinah. Makanya, kita tunggu aja gebrakan selanjutnya dari konsep Sarinah. Dan tentu saja kita dukung. Teman-teman, cukup sampai di sini aja video Petulah yang kedua, membahas tentang mall pertama di Indonesia, sekaligus menjadikan gedung pencakar langit pertama di Indonesia, yaitu adalah Sarinah. Nah, kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, mari dukung dengan subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga komen di bawah. Kalau teman-teman mau tahu hal apa lagi yang pertama terjadi di Indonesia maupun di dunia, tentu saja kita akan menjadi pintar, wawasan kita semakin luas, dan tentu saja kita tahu sejarah-sejarah. Bye!